Terus kalau udah punya gol jangan berhenti di gol itu, dapetin lagi kita mau gol apa lagi gitu kayak gitu. Ya, kalau misalkan Herayung tuh selalu ngomongnya hidup itu jangan flat. Betul, bener. Terus improve diri, terus explore. Kita tuh bisa lebih dari yang apa kita pikirkan. Betul banget. Baby, we can shake, shake, shake. Yeah. Udah lo kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, dan segala macem gitu kan. Pokoknya flow-nya itu sama seperti orang-orang lainnya. Iya, timeline-nya tuh sama. I'm not like that, you know. Aku tuh nemu poinnya itu di 2021 kemarin yang itu aku ngerasa ini this is not for me gitu loh. Ini bukan gue gitu. Nggak bisa kayak gini. Ini aduh gue gak betah nih begini gitu. Gue cuma kerja tiap hari atau bulan gue cuma ya begini-gini dong pulang malam gitu kan. Ya udah flow-nya kalau gue ikutin ya naik gaji paling berapa sih di Indonesia aku bilang. Cuma ya begitu gitu. Iya. Ya, makanya kita tuh sebagai orang tuh jangan pesimis gitu ya. Benar. Kita lakuin aja bagian kita gitu kan. Nanti biar sisa hasilnya tuh ngikutin gitu loh. Karena memang usaha tuh gak akan mengkhianati hasil. Iya benar, itu benar. Apapun usaha kalian, walaupun kalian bilang gak ada duitnya dari gue, tapi gak tahu rezeki dari mana aja. Bener banget. Bener iya. Gitu. Gue gak punya duit pada saat itu. Bener-bener gue gak megang duit. Ibaratnya gue juga kerja kan namanya COVID ya. Efek COVID tuh parah banget gitu loh. Gue gak pegang duit, tapi tante gue, om gue yakin gue bisa berangkat dan gue diberangkatin gitu. Dan here I am gitu ya. Ini gak bohong nih, kita di sini gitu. Oh my god. Kalau untuk orang yang memang passionnya untuk luar negeri itu akan worth it gitu loh. Memang menurut dia, jadi dia nggak akan sia-siain keberhasilan dia udah sampai sini gitu kan. Nggak mungkin kita udah sampai sana terus kita ngerasa down dikit, balik ke Indonesia kan, aduh nggak ini banget ya, plot twist banget gitu loh. Maunya kita survive di sana. Maksudnya adalah kalau kita bisa bertahan di sana, itu hasilnya worth it lebih dari sini banget. Iya. Dengan aku berharap dengan jalan aku ke Jerman ini memang aku bisa kayak I want to know my limit aja sih gitu. Oke, aku bisa mau sampai Jerman. Di Jerman nanti aku sampai lagi ya. Oh, kalau aku udah sampai itu aku bisa dapat apa lagi. Kak Neje. Nah, kembali lagi nih sama aku Minje, dan sekarang kita udah ada di perjalanan menuju bandara. Tadi tuh sempat macet banget, jadi sekitar perjalanan kita tuh hampir 40 menit lebih lah. Dan spesialnya adalah hari ini kita nggak hanya nganterin satu orang aja, tapi kita nganterin 2 orang. Oh, ini 4 deh jadinya. 2 orang yang bakal berangkat ke Jerman nih. Siapa sih orangnya dan gimana sih ceritanya? Kita langsung aja ketemu di bandara. Let's go! Ya, kita udah berada di Bandara Soekarno-Hatta dan ini sekarang jam 1-an masihan. Dan aku juga mau informasiin buat kawan YJ semua,
kan banyak nih kadang-kadang ada yang tanya kayak, Kak, kok berangkatnya selalu sendiri dan bisa nggak sih aku berangkat bareng teman aku? Nah jawabannya tuh bisa, cuman orang-orang kan biasanya punya waktu masing-masing ya, prosesnya masing-masing dan jadinya waktunya tuh berbeda-beda. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kamu mau berangkat bareng temen kamu, gitu kan YJ. Nah sekarang kita bakal masih nunggu nih orang yang akan berangkat hari ini, peserta YJ. Nah kita tunggu di sana aja yuk, let's go. Halo kan YJ. Nah, Minje mau sharing sedikit nih. Pasti banyak dari kalian yang berpendapat kalau misalkan pergi ke Jerman itu adalah keputusan yang cukup berat dan cukup besar ya pastinya. Terlebih lagi jika kamu sudah berusia 25 ke atas. Nah, ini nggak cuma kamu loh yang ngerasain. Tapi peserta YIJ yang satu ini yang akan berangkat hari ini tanggal 2 Desember 2022 juga pernah merasakannya. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan dia untuk akhirnya pergi ke Jerman dan berkarir di sana? Yuk kita langsung aja tanyain ke pesertanya. Yuk. Ya, oke Kak, sebelum kita sharing-sharing, ini mungkin kalian YJ belum pada kenal kan, jadi lebih baik kita kenalan dulu nih. Namanya siapa, asalnya, dan juga programnya, ikut program apa? Oke, semuanya halo. Nama aku Anissa Febriani, umurku 29 tahun, asalku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta sini. Jakarta, dan aku mengambil program Ausbildung. Oke, ngambil program Ausbildung. Nah, jadi di sini kita sharing-sharing aja Kak, jadi santai aja. Mungkin kalau Kakak juga ada yang pengen diutarakan nih, silahkan diutarakan. Banyak sebenarnya. Oke, jadi gini Kak, kan sempat ngobrol juga nih dalam sama admission. Kalau Kakak tuh sudah di usia yang bisa dibilang kan cukup matang ya, tadi usia 29. Kan, yang hampir menginjak 30, di mana usia itu tuh biasanya orang-orang udah banyak yang kayak menetap gitu kan, berkeluarga dan lain-lain. Sedangkan Kakak ini kan berproses untuk Ausbildung. Itu kan sebenarnya bukan pilihan yang mudah ya Kak? Banget. Iya kan, apalagi kalau misalkan Kakak mungkin di Indonesia, Kakak udah stay gitu, udah menikah, punya anak gitu. Iya gitu, sedangkan Kakak ikut Ausbildung. Jadi kayak apa sih pertimbangan Kakak untuk mengikuti program Ausbildung ini? Oke, pertama-tama itu mungkin aku cerita dari awal dulu ya, boleh, gitu. boleh. Kayak ibaratnya kenapa aku akhirnya mengambil ini gitu. Iya. Sebenarnya dari awal tuh gak ada rencana. Oh gitu? Gimana ya, ibaratnya gini, itu terjadi begitu aja gitu loh. Kayak ibaratnya dari awal memang sebenarnya aku udah tahu YIJ, ikut seminar YIJ itu dari tahun 2017. Seminar di mana itu? Seminar di daerah Blok A kalau nggak salah deh, Jakarta Selatan. Itu aku mengikuti itu, aku tahu dari internet. YIJ itu aku tahu dari internet. Terus kebetulan mereka mau ngadain seminar. Waktu itu aku bayar 1.000 lah ya untuk ininya, admissionnya. Terus abis itu aku pengen tahu sih au pair tuh apa sih, kan awalnya dari situ kan. Oh, jadinya au pair dulu. Kayaknya waktu itu masih bukanya au pair doang deh. Oh iya, ini masih 2017 ya. Kayaknya masih au pair doang. Cuma waktu itu kan karena aku baru tahu tuh ternyata kalau mau au pair tuh kalau aku mau pakai YIJ harus biayanya segini-segini, atau kalau misalkan mau aku ikut magangnya gitu kan. Tapi waktu itu masih belum diizinin sama mama gitu. Kayaknya itu masih usia berapa ya? Masih 25 bawah deh gitu. Terus akhirnya kata mama, udahlah nggak usah kayak gitu, ngapain sih? Ya namanya stigma orang tua kan ya, gimana gitu kan. Orang tua tuh memikirnya udah lo kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, dan segala macem gitu kan. Maunya flow-nya itu sama seperti orang-orang lainnya. Iya, timeline-nya tuh sama. I'm not like that gitu. Mantap. Aku nggak seperti itu gitu. Aku punya mimpi yang menurut aku masa sih gue cuma diciptakan hanya untuk bekerja sama orang seumur hidup gue gitu kan. Pasti aku deserve more dari itu lah ya. Aku merasa yakin kalau aku tuh bisa gitu, karena bukan aku doang yang yakin sama diriku sendiri, tapi beberapa orang lain ngerasa, kayaknya lu tuh lebih cocok begini-gini deh, lu lebih cocok gini-gini deh, gitu. Jadi aku emang dari dulu suka
komunikasi kan. Aku anak IPS gitu. Oke. Dulu juara debat gitu, jadinya selalu menang di situ. Jadi aku pikir aku bisa asah itu untuk hal-hal lain yang memang bisa jadi pekerjaan aku, profesi aku. Oh gitu. iya. Akhirnya tapi karena waktu itu memang kendala di biaya gitu kan, aku pikir ya udahlah, aku coba ikutin aja lah flow-nya yang seperti orang tua aku mau. Karena kata orang kalau orang tua nggak ngerestuin nanti jalan lo ribet lah, susah lah. Ini sih gitu. Tapi akhirnya kita coba ikutin. Tapi ternyata sampai titik aku tuh nemu poinnya itu di 2021 kemarin yang memang aku ngerasa ini this is not for me gitu loh. Ini bukan gue gitu. Nggak bisa kayak gini. Bisa, gue nih, aduh gue gak betah nih begini gitu. I need more than that gitu ya. Gak betah nih gue cuma kerja tiap hari atau kan gue cuma ya begini-gini doang pulang malam gitu kan. Ya udah flow-nya kalau gue ikutin ya naik gaji paling berapa sih di Indonesia aku bilang. Cuma ya begitu gitu kan. Iya. Gue bukan masalahnya kita nggak bersyukur bukan, tapi aku merasa punya keyakinan aku bisa melakukan yang lebih dari ini gitu. Cuma karena memang kendala masalah biaya aja kan. Akhirnya aku tuh kayak berdoa aja gitu sama lo, ya Allah nih gimana sih gitu. Aku nih sebenarnya memang harus di sini aja atau memang aku tuh gak punya hal lain yang bisa aku lakuin gitu. Pas banget saudaraku, aku nginep di rumah saudaraku, dia COVID sama istrinya, aku gak bisa kemana-mana. Iya. Momennya tuh gak kemana-mana. Jadi akhirnya aku kerjaanku cuma ya udah di rumah gitu ya, sama aku ya berdoa aja sama Allah gitu loh ya gimana gitu. Masa aku mikir kayak orang mikirin kehidupan gimana sih minum sambil duduk kayak gitu kan, makan biskuit gitu. Gimana ya gue cuma begini doang gitu ya. Gitu. Merenung gitu kan iya gitu. Terus ternyata pas aku udah selesai tuh isoman, keluarga aku main lah ke keluarga aku di Bekasi, main ke keluarga aku di Bekasi. Terus dia nanya-nanya, kebetulan memang itu om aku, adanya mama, dia suami istri kan yang pernah di Amerika juga. Karena di Amerika, mamaku juga waktu itu ikut sama mereka kan di Amerika kerja. Terus kebetulan dia mau anak-anaknya itu keluar negeri juga gitu loh. Jadi salah satu keluargaku yang open minded untuk bisa kerja di luar tuh om aku gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu karena aku udah ngikutin banyak banget jenis-jenis program ke luar negeri gitu kan. Jadi aku tahu gitu. Jadi mereka nanya itu kalau program buat kuliah tuh apa aja dan di mana aja. Oh di ke Jerman bisa, ke Australia apa segalanya aku harus tahu. Terus tante aku bilang gini, kenapa nggak kamu aja yang berangkat? Dia bilang gitu. Kenapa kamu yang berangkat? Aduh teh, berangkat tuh mahal. Aku juga pengen, cuma aku kalau cuma tahu doang, tapi nggak ada biaya aku bilang gitu kan. Yaudah deh tante bayarin, mau nggak? Serius. Why? Aku ngomong begitu, tanpa aku tuh ngomong apa-apa, aku nggak minta nih ya, demi Allah aku ngomong di ke depan kalian semua nggak ada. Aku bilang, tuh minta dong bayarin aku nggak ada. Tapi benar-benar tante aku tuh ngomong, tante dia bayarin karena tante tuh yakin sama kamu kalau kamu tuh bisa. Tapi gitu. Keren banget jadi, tuh tante ya. Gitu. Jadi di depan suaminya juga ngomong, aku benar-benar aku duduk tuh di lantai ya, benar-benar lantai nih, lantai dapur. Aku duduk pakai baju piyama, masih baru bangun tidur, lagi ngobrol sama tante santaiku gitu ya, nyantai gitu ngobrolnya. Om aku sama tante aku di situ, dan om aku bilang, ya udah sah, tante bayarin, kamu mau nggak? Gitu. Wah, kayak gitu. Wah. Ya siapa yang nggak mau? Aku pikir gini masih masuk ke blank ya. Kita masih yang apa sih bercanda aja. Masa sih? Aku masih tahu kan. Emang berapa biayanya dia nanya bukannya bisa 50-an atau sampai berangkat ya kali aku bilang gitu. Gak apa-apa, tante bayarin. Kamu mau nggak? Gituin. Kamu masih kayak ini gitu ngiming-ngiming doang nih tante gue gitu kan. PHP-in gue doang. Iya. Terus kata om aku, nah tuh tante kamu tuh bersedia, kamu mau nggak? Gitu. Om aku ngomong gitu. Wah. Padahal dia tuh bukan keluarga inti, bukan keluarga yang dekat banget sama aku, tapi dia punya keyakinan sebesar itu gitu kan. Berarti aku merasa, oh berarti ada orang lain yang percaya sama gue gitu loh, gitu kan. Masa gue gak percaya sama diriku sendiri? Iya, orang lain aja yakin, kita gak yakin. Makanya kita tuh sebagai orang tuh jangan pesimis gitu ya. Bener. Kita lakuin aja bagian kita gitu kan. Nanti biar sisa hasilnya itu mengikuti gitu loh. Karena memang usaha tuh gak akan mengkhianati hasil. Iya benar, itu benar. Apapun usaha kalian, walaupun kalian bilang gak ada duitnya dari gue, tapi gak tahu rezeki dari mana aja. Bener banget. Bener gitu. Jadi harus bener-bener kita tuh oh ya udah gue cuma bisa misalkan bagian gue nyari tahu tentang ini dulu. Nanti bagaimana ini hasilnya ya udah gitu loh. Dijalanin aja kita gitu. Satu biar nggak stres kayak karena kan mimpi terlalu banyak atau terlalu tinggi ntar itu pusing juga kan. Cuma maksudnya boleh mimpi tinggi tapi kita juga
ya usaha kita untuk kesana tuh apa? Harus ada juga. Walaupun kita ngerasa kita ada batasan. Gue nggak punya duit pada saat itu. Bener-bener gue nggak megang duit. Ibaratnya gue juga kerja kan namanya COVID ya. Efek COVID tuh parah banget gitu loh. Gue nggak pegang duit, tapi tante gue, om gue yakin gue bisa berangkat dan gue diberangkatin gitu. Dan here I am gitu ya. Ini nggak bohong nih, kita di sini gitu. Kita terbukti ada di bandara gitu kan. Ini tiketnya ada di sini gitu kan. Udah mantap. gitu. Jadi kita percaya aja gitu. Yang pasti jangan pernah nyerah. Aku sih bilang. Jadi memang pada saat itu akhirnya aku jalanin. Aku ditawarin bulan Juli 2021, 2001 Agustusnya aku langsung 11. Oh, berarti cuma beberapa bulan, 2-3 1 bulan gak nyampe 2 minggu. Proses aku ditawarin sampai aku masuk ke YAIJ itu cuma 2 minggu. Kalau nggak salah. Kayak Agustus, pokoknya kelas Agustus 2001 itulah. Aku seangkatan Anita kan. Oh, sama, satu angkatan? Iya, satu beda, tapi kalau dia from Erlin, sebelahan kelas kita. Oh, sebelahan gitu. Oke. Ya udahlah, akhirnya ngikutin kelas. Aku benar-benar mau om aku sama aku udah percaya sama aku. Aku benar-benar geber belajar. Sampai nggak tidur waktu A1, bayangin tuh kan. Gimana tuh? Belajar A1 masalahnya kan itu terbab ya. Iya, satu hari pas satu bab digituin mulu. Ya udahlah, masalahnya kita otak usia 20-an nih agak-agak ya. Udah agak-agak lama nggak kepake kadang-kadang. Agak-agak udah nguap gitu kan. Iya. Terus aduh gimana ya gitu ya. Tapi ya emang pahit, gue gak ngomong ini manis. Belajar yang namanya belajar itu usaha, tapi kan lo yang pengen gitu. Kalau lo pengen ke Jerman, usaha lo juga harus besar. Benar. Gitu. Ibaratnya bukan kita sembarangan ke Jerman tuh mau enak-enak, enggak. Benar. Usaha dari sini besar, nanti di sana juga lebih besar. Besar lagi, benar. Gitu. Jadi jangan dikira kita ke Jerman, jalan-jalan, no gitu ya. Dari sini saya masih ketawa-tawa, di sana tuh nangis ya tahu gitu. Kita nggak ada tahu. Benar gitu. Oke. Makanya udah belajar, akhirnya aku ikut ujian di bulan Februari, kalau nggak salah, untuk B1 langsung. Itu aku lulus 3 modul. Alhamdulillah banget itu 3 modul, cuma yang satu di Yoren aja sih, itu aku kurang. Terus aku ngulang lagi di ujian selanjutnya, dan aku alhamdulillah dapet di Jakarta gitu ya. Benar-benar nggak ujian di luar kota, enggak gitu. Dua-duanya di Jakarta, dan itu langsung lulus lagi. Jadi 4 modul 2 kali ujian aja gitu. 4 modul, ujian kedua itu semua modul? Nah, cuma 1 modul. Oh, cuma 1 modul aja. Karena aku udah lulus 3 yang pertama. Tinggal 1 modul lagi, dan itu lulus lagi ya. Oh gitu, berarti alhamdulillah langsung dapat dan sertifikat full gitu ya. Full gitu, langsung emang dapat 1 lembar gitu kan, karena udah 10 modul udah lulus. Ya udah dapat itu, langsung dicarikan itulah betrip sama YAIJ, terus segala macamnya sampai akhirnya aku dapat visa minggu lalu. Oke. Tapi sebelum itu Kak, aku pengen tahu sih, kan dulu kan taunya au pair ya kan. Terus kenapa akhirnya sekarang memutuskan untuk ikut Ausbildung? Sebenarnya kan Kakak sebelumnya udah pernah kerja nih. Sedangkan program Ausbildung ini adalah program non skill gitu, yang di sana kita tuh bakal belajar dari nol lagi gitu kan, kayak kita benar-benar mulai baru gitu kan. Apakah itu, kenapa itu nggak menjadi masalah gitu loh bagi Kak Anissa? Karena aku suka kali ya, mesti gini, kayak aku tuh memang dari dulu memang menyukai sesuatu yang kayak berbau tentang kayak aku tuh pengennya dulu kan masuknya sekolah jurusan hukum internasional. Tuh nggak kesampean tuh kan masih. Terus akhirnya emang aku tertarik sama bahasa asing gitu. Oh, emang ada interest sama culture, benar. Itu juga salah satunya, dan emang ibaratnya aku rela meninggalkan segala yang aku punya di sini karena menurut aku di sana akan lebih worth it buat aku gitu loh. Gitu. Jadi ketika aku merasa memang ya orang memang bilang udah kenapa lo harus jauh-jauh sih ke sana, iya, aja lo kerja apa segala macam. Ya tapi gue nggak serak gitu. Ibaratnya gue tidak menyukai hal yang gue lakukan buat apa gitu. Jadi gue melakukan sesuatu itu untuk terpaksa, gue nggak mau mati nyesel gitu ibaratnya. Gue nggak mau sampai gue menyesali, sampai hidup gue hanya mengikuti apa kata orang tapi dia kata hati gue. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin kata orang, oh nggak bagus atau gimana, nanti lo di sana terbawalah ke budaya sana sini ya, we never know ya. Jadi gue bilang ya gue buktiin aja nanti gitu kan, gue udah membuktikan diri gue di sini dengan gue lolos sampai ke Jerman. Ya gue nanti nggak buktiin lagi ke orang kalau di Jerman tuh gue nggak akan seburuknya mereka gitu. Memang bisa lebih sukses, mungkin menginspirasi mereka juga untuk bisa berangkat gitu. Amin. Ayo malah kayak mama aku ya, tadinya kan dia skeptis kan tentang anak gue nih, walaupun dia pernah ke Amerika, tapi namanya anak sama orang tua takut ya, perasaan aduh jauh bener.
Malah kemarin dia langsung nyuruh adik aku yang kedua, Bang, kamu nih ikut aja deh sama kakak kamu di Jerman. Ya. Di Jerman lagi banyak Akhirnya. ini loh, kayak gitu. Akhirnya jadi seneng ya. Gitu. Karena selama ini aku juga masih ada dramanya ya dalam proses itu, nggak aku bilang santai atau mulus gitu, enggak. Ibaratnya banyak ininya lah ya, Lika-liku. benar, lika-likunya. Nah itu kan emang juga geberan dari orang tua, bahkan aku dikira ya Ijo tuh penipu ibaratnya. Wah, Dikira tapi ya Ijo tuh penipu, gimana nih sekarang? Terus aku kan emang aku awalnya sempet down, cuma aku pikir enggak, gue jalanin dulu, aku bilang gitu kan. Maksudnya gini, kita jangan terbawa suasana kan omongan orang gitu kan. Tetap harus tenang, pikirin gitu apa yang mau kita melangkah, hati-hati gitu tetap. Dan ternyata ya gue kebukti berangkat dari AIJ gitu loh. Ya gitu, nggak keluar dari tetap konsisten di sini. Yang penting kita percayain aja, kita udah masuk ke situ, ya berarti kita akan berangkat dari situ gitu loh. Percaya dan ikuti prosesnya. Betul, gitu gitu. kan. Jadi harus sabar sih, intinya sabar, tenang aja dulu gitu kan. Tinggal kita update aja gimana ya. Komunikasi dari Mbak apa ya? Oh, yang udah best juga sih admin-adminnya keren. Sabar ngadepin gue gitu. Karena gue orangnya cerewet gitu kan, bawel, nanya mulu tiap seminggu sekali lebih kali gitu. Gimana admissionnya ya? Admission Mbak Fia, guru-gurunya juga sabar ngajarin gue. Makanya sih kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Tapi kakak kan tadi sempat bilang kalau misalkan program ini tuh kayak worth it gitu. Maksudnya worth it menurut kakaknya kayak gimana sih? Kalau untuk orang yang memang passionnya untuk luar negeri itu kan worth it gitu loh. Memang menurut dia, jadi dia nggak akan sia-siain keberhasilan dia udah sampai sini gitu kan. Nggak mungkin kita udah sampai sana terus kita ngerasa down dikit, balik ke Indonesia kan. Aduh, nggak ini banget ya, plot twist banget gitu loh. Maunya kita survive di sana. Maksudnya adalah kalau kita bisa bertahan di sana, itu hasilnya worth it lebih dari sini, paham nggak sih? Iya. Itu gitu. Survive di sana, mending gue nangis di sana daripada gue nangis di sini. Kayak gitu. Mending gue nangis di luar negeri orang, tapi gue tahu nangis gue tuh ada ininya gitu loh, ada apa bayarannya gitu loh gue. Ada hasil gitu kan. Dan itu tuh nggak sia-sia juga gitu kan. Bukan gue berarti mengunderestimate Indonesia, enggak, tapi menurut gue ya itu yang gue alamin ya. Maksudnya mending gue bekerja keras di sana gitu loh. Dan insya Allah nanti memang ya setelah itu kan jalannya mungkin ya kita adaptasi, namanya adaptasi pasti susah gitu kan. Nggak akan namanya gampang tuh, nggak akan gitu. Adaptasi mungkin nanti dengar terak-terakan bos lah apa gimana, ya ada soknya ya itu bahasa orang lain gue nggak sakit hati sih gitu. Kalau ibadah kalau bahasa sendiri kan masih gila sakit banget gue udah ngomongin begitu gitu. Tapi kalau udah bahasa orang ya udah agak nggak ngena gitu. Udah hati gue gitu. Maaf nih gue nggak ngerti lo ngomong apa ya gitu. Oke deh. Aku mau nanya lagi nih kak. Kayak sebenarnya dorongan buat ke Jerman untuk berkarir di Jerman tuh sebenarnya nggak emang pure dari diri sendiri atau memang dari atau pengen bagian keluarga atau gimana gitu kak? Pure dari sendiri, tapi emang sekaligus pembuktian ke keluarga aku kalau aku tuh bisa hidup di sana gitu, jadi bisa mandiri. Enggak, yang kan namanya keluarga aku kan kayak ketakutannya adalah karena aku perempuan, nanti kalau di negeri orang bagaimana, apa gimana gitu kan, ada stigma yang jelek lah, karena media sosial kadang suka ngasih yang berita-berita yang ini ya gitu. Jadi aku maunya nanti aku menjadi orang yang ngasih mereka I'm fine loh di sini, gue bahagia di sini gitu, walaupun gue nangis tapi gue bahagia. Menangis bahagia. Tidak ada, maksudnya masalah pasti ada, cuma aku berusaha untuk memberikan hal-hal positif aja ke keluarga aku gitu. Biar kesakitan di sana aku sendiri yang nanggung, tapi mereka juga tahu aku bisa bertahan di sana gitu aja sih. Itu sebagai pembuktian ke keluarga juga kan misalnya. Gitu. Jadi aku nggak mau membuat omongan mereka atau stigma mereka sama itu benar, enggak. Tapi aku memikirkan mereka akhirnya mereka sampai di titik mereka tenang aku di sana gitu loh. Di situ sih ibaratnya. Bukan mungkin tiap hari deg-degan apa gimana. Jadi aku anak gue udah bisa nih mandiri di sana. Kayak gitu. Itu pasti kalau udah kayak gitu orang tua pasti bangga banget sih. Nah, itulah intinya itu sih gitu. Jadi ya mendobrak sesuatu hal yang baru lah gitu. Ibaratnya kita kan nggak tahu nih kita ya habis ini kita ngelangkah di depan ada apa gitu. Tapi but that's the challenge ya. Iya asik gitu loh kayak gitu kan, kayak challenge-nya di situ gitu. Tapi justru karena
kalau kita tetap di sini atau di ruangan lingkup yang aman-aman ya kita udah tahu lingkungannya gimana. Cuma nggak akan ada perkembangan di situ. Benar, kayak udah stuck di situ-situ aja gitu kan. Gitu. Ya, dengan aku berharap dengan jalan aku ke Jerman ini memang aku bisa kayak I want to know my limit aja sih. Oke, aku bisa nih sampai Jerman. Di Jerman nanti aku sampai lagi ya. Oh, kalau aku udah sampai itu, aku bisa dapat apa lagi. Gitu. Terus kayak kalau udah punya goal, jangan berhenti di goal itu. Dapetin lagi, kita mau goal apa lagi gitu, kayak gitu. Ya, kalau misalkan Herayung tuh suka ngomongnya kayak hidup itu jangan flat. Betul. Bener. Terus improve diri, terus explore kayak kita tuh bisa lebih dari yang apa kita pikirkan. Benar banget sih. Oke deh, terus aku mau nanya nih Kak, Ausbildungnya di bagian apa dan lokasinya di mana? Aku akan Ausbildung di kota Emden, itu di Niedersachsen, jadi dia di atas gitu, ujung mata, ada perbatasan Jerman Belanda. Dan aku sebagai restoran Fachfrau. Oke. Apa alasan Kak Anissa memilih di bidang itu? Pertama memang aku pengennya di bagian yang memang banyak ketemu orang. Kan aku bahkan mungkin kalau di restoran Fachfrau itu kan ketemu sama customer, ya kan, tukang pegawai juga pasti, tapi customernya itu yang aku bisa serving mereka. Itu kan akan ketemu orang baru kan. Ya walaupun nggak lama atau memang cuma sekejap aja, tapi aku suka gitu interaksi gitu ya. Dari situ gitu. Jadi komunikasi lebih banyak dan memang kan di Jerman tuh paling banyak kan buka lowongan untuk gastronomi sama F&B. Jadi aku pikir ya kita ambil yang murah, mudah-mudahan aja dulu. Nggak usah yang teknika apa, udah ribet gue nggak bisa. Oke. Makanya itu menurut kakak adalah bidang yang paling cocok ya buat kakak. Oke, I see. Terus ngomong-ngomong nih soal nanti bukan keberangkatan, maksudnya di sananya, di mana kakak bakal melihat kakak di 5 tahun ke depan gitu? Kira-kira gimana nih? Aku udah ngomongin ini 5 tahun ke depan. Udah bahas ini 5 tahun ke depan, aku berpikir aku masih tetap di Eropa, tapi negaranya mungkin nggak di Jerman lagi. Wow. Tapi target tuh emang bukannya, maksudnya gini. Jadi aku pengen buka restoran Indonesia sebenarnya dengan campuran culture Jerman gitu loh. Jadi orang Jerman bisa makan, orang luar, misalnya Eropa bisa makan, tapi orang ini tetap ada sensasi Indonesianya gitu. Gabungan gitu ya. Kayak gitu kan. Dan aku berpikiran pengen buka cabang gitu loh. Cabangnya banyak gitu. Doain ya. Beneran deh, itu asik banget deh. Aduh, aku pengen banget nih. Guys, doakan. Kabar-kabar Kak kalau misalkan udah terwujud. Aku pengen. Kan kalau gua buka, Ausbildungnya orangnya dari sini gitu. Gitu. Itu mah Azubi-nya gua ambil dari AIJ gitu ya. keren banget kamu kan membuka jalan buat orang lain juga kan itu. Ya saingan nama Eradi dong. Oh gimana? Eradi, I miss you. I miss you. Kenal juga Mai. Ya, dia awalnya dari dia gitu. Tapi iya. akhirnya dia kan sempat akhirnya aku diambil alih sama orang lain gitu. Oke, I see. Oke. Juga Kak, aku kemarin tuh sempet ngobrolin sama Mbak Ayu, katanya Mbak Anissa itu sempet nanya kayak bisa nggak sih nikah di sana setelah Ausbildung? Tapi Mbak Ayu lu mau, bocor banget. Emang ada rencana atau gimana Kak, boleh diceritain sedikit ya? Ya Allah. Ya kan emang aku ada kenal. Itu juga salah satu motivasiku juga sih. Keluarga gue ngerti ini gimana ya? Jadi salah satu motivasiku juga kayak kalau emang bisa menikah di sana gitu kan. Karena aku kenal dia tuh di Belanda juga kan gitu. Dan kebetulan aku dapat Ausbildung dekat perbatasan Belanda, itu lebih dekat sama dia. Ya alles möglich lah ya, semua bisa terjadi gitu. Jadi kita lihat saja, gitu. Kita tahu juga. Kita lihat aja kalau emang bisa. Kemarin kan dia kesini gitu. Jadi terus kayak ya udah tahun ini harus kesana juga gitu. Gitu. Nanti nyampe sana dijemput sama dia. Gitu. Iya. Excited gue. Aduh udah jadinya. Astagfirullah, Mbak Ayu disumpah bocor banget cuma nanya. Udah lama banget gue nanya itu. Aku excited banget sih denger cerita nanti kakak di Jerman beneran deh. Oke. Nanti kita update gue dari sana. Oh, siap Kak.
Oke deh, kalau gitu Leslie aku pengen minta pendapat kakak tentang kayak di umur 25 ke atas itu kan banyak yang orang yang masih kayak skeptis kayak kalau kita tuh udah terlambat gitu. Kayak pendapat kakak tuh gimana nih soal itu? Karena gue udah ngalamin ini ya, Iya. nggak ada kata terlambat sih. Nggak tahu karena mereka mungkin udah pesimis duluan ya. Jadi Iya. udah segini. Aku juga pernah ngalamin, aku nggak bohong ya. Aku manusia biasa, aku juga pernah ngalamin sebelum aku ditawarin. Aku ngalamin itu kayak ya udahlah gue jalanin hidup gue aja yang seadanya aja lah ya, kerja ya, ini ya itu gitu. Itu doang sekedar yang memang kita ngejalanin hidup normal gitu. Cuma akhirnya Allah berkata lain gitu. Cuma permasalahannya gini, kita lakuin aja, kita tuh sampai mana gitu kan. Maksudnya kita lakuin aja usaha kita konsisten gitu kan. Soal nanti hasilnya kapan, itu nggak usah dipikirin gitu loh. Nggak usah kita targetin, oh tahun depan gue udah pasti harus ke Jerman kayak gitu. Itu lo akan stres sendiri kalau lo nggak dicapai gitu kan. Jadi maksudnya Allah tuh juga pengen tahu lo usaha lo sampai mana sih gitu kan. Kalau emang lo masih usaha, oh ya udah nanti waktunya kapan gue yang kasih ini ya kasih. Padahal Allah tuh mikirnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih melebihi Allah dengan gue maunya tahun depan gitu. Ya kalau tahun depan kita nggak dapat tuh gila ibaratnya gitu kan. Bisa stres sendiri gitu. Jadi ibaratnya dan emang kadang-kadang nih emang ada sih sekarang di titik ketika kita udah nggak berharap di situ dikasih gitu. Bener. Gitu. Sering banget Bener, gitu ya. iya. Kita intinya pokoknya Kita tuh harus nggak- berpasrah. Betul gitu, pasrah kita jadi gini, kita serahin aja semuanya ke Allah, tapi kita usaha gitu. Soal hasilnya kapan, jangan kita yang nentuin gitu. Karena lo akan pusing kalau kayak gitu. Ibaratnya Allah nggak nyuruh lo mikirin hal yang lo tuh nggak bisa kuasain, kontrol. Gitu. Tugas lo usaha, bagian lo aja apa. Gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang aku lakukan selama ini. Gitu. Nggak cuma dari yang baru aku ditawarin menjelang aku ke YAIJ ya. Selama prosesnya pun begitu gitu. Ketika ujian ya udah deh, pasrah aja deh gue lulus apa enggak gitu ya. Jadi gue udah usaha, ternyata dikasih lulus gitu. Terus ya udah deh pasrah aja deh, visa kapan keluar. Ternyata sekali ajuin langsung keluar gitu. Nggak ada penolakan. Jadi ya dari situ aja sih, ibaratnya kita berserah aja deh sama Allah gitu. Iya, jadi sebenarnya kata terlambat itu nggak ada ya. Itu kata terlambat tuh malah yang menentukan tuh malah dari kita sendiri. Kalau kayak kita bilang, wah aku udah terlambat, maka akan terlambat gitu. Bener. Kalau misalkan kalian ngomong kayak, aku masih bisa nih, ya kalian bakalan bisa. Dan ya intinya juga pas berpasrah diri, pokoknya do your best gitu dalam proses gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Itu muncul dari Kesimpulan optimis aja gitu. Misalkan, lu apa cita-cita lu? Misalkan ke Jerman. Lu yang ada lu ke Jerman ngapain lu gitu-gitu. Ya emang lu ada duitnya gitu. Nanti gak ada gitu misalkan. Ya udah biarin aja orang-orang berstigma ini gitu kan, underestimate kita gitu. Tapi nanti tiba-tiba aja kayak aku nggak pernah update masalah aku lagi di mana di IG tuh aku nggak pernah update. Nanti nih kalau di Jerman, siap ya guys gitu. udah tiba-tiba beda. nanya aja gitu, lo kok Jerman kapan apa gitu. Udah backgroundnya udah beda gitu. Scene-nya Udah bukan lagi tukang Starling lewat gitu, enggak gitu ya. Bukan beda. itu gitu kan. Jadi udah beda, gue pon-ponan gue. Oke deh. Nah, dan aku mau minta mungkin kakak pengen ngucapin terima kasih ke siapa nih? Mungkin ada yang belum tersampaikan juga. Semoga mereka juga nonton gitu kak. Iya. Ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa? Pertama-tama aku ngucapin sama Allah ya, pasti itu Allah tuh udah nggak pernah dia tuh tinggalin kita gitu. Terus abis itu sama keluarga orang tua aku bener-bener ya, mereka awalnya mungkin nggak percaya, tapi akhirnya mereka yakin sama aku bisa. Akhirnya aku dilepaskan berangkat gitu. Terus juga sama keluarga besar yang juga udah mendukung, mendoakan. Akhirnya aku berangkat, terima kasih banget. Teman-teman di AIJ juga, admin AIJ, Mbak Fia, Mbak Ayu, Ter Ayu. Walaupun aku ngechatnya sekalinya ngechat tuh ngomel. Ayu, marah. Terus maafin ya Ayu. Terus guru-guru juga, Heriski, makasih banget. Aku senang gitu belajar sama Rizky tuh nyambung gitu, apa yang diajarin sampai ke aku. Fraudita juga, Pro Erlin juga, semua Pro dan her-her yang lain juga, makasih banget gitu kan. Teman-temanku juga, dan ya pokoknya semua sih aku nggak sampai di sini tuh karena kebantuan dari doa-doa kalian juga kok sebenarnya, dan semuanya yang udah ngedukung gitu, kayak gitu.
Oke, makasih banyak Kak. Semoga ini videonya tuh bisa terkenang, bisa juga Amin. menginspirasi kawan YJ semua karena banyak banget sih dari Kak Anissa yang aku dapat gitu kayak ilmunya gitu. Amin, semoga ya berguna. Iya. Itu menurut aku menginspirasi loh Kak, karena kan kayak masih banyak yang kayak ragu, skeptis gitu kan. Di sini Kak Anissa bantu untuk meyakinkan kalian semua kalau everything is not too late. Benar banget. Aku juga pertama-tama kan ngeliat kayak video kayak gini ya, orang lain gitu kan. Iya. Enak ya udah pada berangkat, gua kapan ya duduk di situ ya. Sekarang waduh Sekarang gitu, ya, itu keren banget. nggak nyangka akhirnya bagian itu emang ibaratnya ada apa ya, ibaratnya antriannya tuh nyampe ke kita Ada gitu. waktunya gitu. Betul. Tenang aja guys, lakuin aja yang kalian bisa, itu aja dulu. Oke deh. Ya makasih banget ya Kak Anissa Iya. udah meluangkan waktu buat sama-sama. kita. Semoga aku bisa dengar kabarnya nanti di Jerman Sip. dan semoga apa yang menjadi tujuan Kak Anissa di awal tuh bisa tercapai. Amin. Oke deh, makasih kawan YJ juga yang udah nonton sampai akhir. See you di next segmen YJ Antar Pustaka. Cheers! Dadah.